Amerika ketar-ketir setelah pasukan elit Iran lancarkan tembakan ke marinir negeri Paman Sam. The group that at first claimed they beheaded the Marine are now claiming that they have not beheaded the Marine. We see that as optimistic. We find that as good news. We're very happy because I know their family. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Iran tak main-main dalam melakukan serangan ke Amerika sebab baru-baru ini Korps Marinir Amerika Serikat dibikin kelabakan setelah menerima serangan laser dari kapal perang satuan elit militer Iran yang membuat ratusan prajurit Joe Biden terkejut dengan aksi yang dilakukan tiba-tiba oleh Teheran. Hal ini pun telah menyebabkan ketegangan makin panas antar dua negara. Diberitakan sebelumnya, sebuah helikopter serbu milik Korps Marinir Amerika Serikat menjadi target bidikan laser kapal perang satuan elit militer Iran di Teluk Persia. Kapal perang milik Korps Garda Revolusi Islam Iran mengerahkan sorotan laser ke helikopter serbu Bell AH-1Z yang tengah melakukan patroli. Aksi unit satuan elit Iran ini sontak menuai kecaman dari militer Amerika Serikat. Juru bicara Komandan Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat, Navshen, Komandan Kolonel Rick Zernitzer mengkonfirmasi insiden tersebut. Dalam pernyataannya, Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat menyebut aksi kapal perang Iran sebagai provokasi yang tidak bertanggung jawab. Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam atau ARGCN, Iran berinteraksi dengan cara yang tidak aman dan tidak profesional dengan helikopter serang AH-1Z Viper, ujar Zernitzer. Kapal ARGCN menyorotkan laser beberapa kali ke pesawat saat sedang terbang. Helikopter serang itu diketahui ditugaskan ke unit ekspedisi marinir ke-26 dan lepas landas dari kapal serbu amfibi kelas WAPS USS Batan LHD-5 yang berada di bawah kendali armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat. Pasca insiden ini, Zernitzer menegaskan bahwa pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat akan tetap menjalankan operasinya di Teluk Persia. Tindakan ini diklaim Zernitzer sesuai dengan hukum internasional demi menegakkan keamanan maritim regional, khususnya di kawasan tersebut. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat tetap waspada dan akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi dimanapun yang diizinkan oleh hukum internasional sambil mempromosikan keamanan maritim regional, ujar Zernitzer. Peristiwa ini adalah yang kedua kalinya dalam 6 tahun terakhir. Sebelumnya, kapal perang militer Iran pernah melakukan hal yang sama pada tahun 2017 silam. Saat itu 3 kapal perang Korps Garda Revolusi Islam Iran juga menyorotkan laser terhadap helikopter marinir Amerika Serikat yang terbang dari USS Batan di perairan Selat Hormuz.
3.000 rudal Iran menjangkau seluruh Israel, ciptakan kepanikan massal. Tidak ada hujan, tidak ada angin, serangan mendadak dari Iran telah menghantam banyak kawasan di Israel yang tidak semuanya ditangkis oleh sekuba besi. Sementara itu dikabarkan jika 3.000 rudal Iran sudah menghantam negara yang telah dilanda krisis eksternal hingga internal ini. Sementara itu ratusan tentara dikabarkan terluka dan beberapa lainnya tewas di tempat. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik, banyak di antaranya yang menjangkau negara Israel. Demikian disampaikan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat Jenderal Ned McKenzie. McKenzie yang akan segera pensiun dari militer berada di Israel minggu lalu, mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pertahanan Benny Gantz dan Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel, Letnan Jenderal Afif Kohafi. Pada tingkat militer, perhatian saya adalah pertama-tama bahwa mereka tidak memiliki senjata nuklir, tetapi saya juga sangat prihatin dengan pertumbuhan dan efisiensi yang luar biasa dari program rudal balistik mereka, kata Jenderal McKenzie kepada Komite Angkatan Bersenjata Senat Amerika Serikat. Mereka memiliki lebih dari 3.000 rudal dari berbagai jenis, beberapa di antaranya dapat mencapai Tel Aviv, kata McKenzie menanggapi pertanyaan komite tersebut. Belum ada dari mereka yang bisa mencapai Eropa. Dalam pernyataan tertulis, McKenzie menyebut kekuatan rudal Iran sebagai ancaman terbesar bagi keamanan kawasan, bahwa Teheran telah mengembangkan gudang senjata rudal balistik berhulu ledak nuklir, telah menguji platform senjata ini beberapa kali. Dia mengatakan kepada komite bahwa selama 5-7 tahun terakhir, Iran telah banyak berinvestasi dalam program rudal balistiknya. Zenkom Amerika Serikat menilai dalam pernyataan yang telah ditulis sebelumnya bahwa Suriah dan Irak akan terus digunakan sebagai rute pasokan dan pusat untuk meneruskan kampanye melawan Israel. Ini sebagian untuk mempersenjatai proksinya di Lebanon, Hizbullah. Diperkirakan bahwa tahun lalu Hizbullah memiliki 130.000 sampai 150.000 roket yang dapat menjangkau jauh ke dalam wilayah Israel. Cadangan senjata ini juga termasuk misil balistik Iran. Sementara itu Houthi juga telah menyatakan permusuhan terhadap Israel, sebelumnya mengatakan bahwa mereka telah bergabung dengan front anti-Israel. Mereka juga menggunakan rudal dan drone buatan Iran untuk menyerang Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. McKenzie menyatakan keprihatinan tentang program drone Iran. Armada drone negara itu telah berevolusi dari UAV komersial menjadi drone yang menyerupai rudal jelajah dalam hal peningkatan kecepatan, jangkauan, akurasi, ketahanan terhadap peperangan elektronik, dan bobot hulu ledak.